Saya, Diva Nabila, akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai definisi dari obesitas. Pasti teman-teman nih udah sering mendengar mengenai obesitas atau kegemukan. Nah, jadi obesitas ini merupakan penyakit tidak menular, di mana penyakit tidak menular ini biasanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, begitu. Nah, jadi obesitas ini merupakan penyakit yang kompleks dan multifaktoral yang ditandai dengan kelebihan berat badan karena adanya penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Tentang klasifikasi obesitas. Untuk penggunaan tabel klasifikasi obesitas itu ada dua. Yang pertama ada tabel klasifikasi obesitas dari WHO, dan yang kedua ada tabel klasifikasi obesitas dari Kemenkes. Nah, untuk saat ini di Indonesia, prefer keduanya itu bisa WHO dan juga bisa Kemenkes. Tetapi karena kita punya tabel klasifikasi Kemenkes punya Indonesia, dan berdasarkan rata-rata dari klasifikasi berat badan orang Indonesia, sehingga kita menggunakan tabel klasifikasi dari Kemenkes. Untuk penggunaan yang Kemenkes punya itu ada dua. Yang pertama adalah interpretasi dari hasil pengukuran IMT, dan yang kedua adalah interpretasi dari hasil pengukuran lingkar perut. Saya Didi Brahapsyauta Suhud akan menjelaskan mengenai patofisiologi obesitas. Patofisiologi obesitas. Obesitas terjadi akibat gangguan dari mekanisme homeostatis yang mengontrol keseimbangan energi dalam tubuh. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpanan energi yang paling besar, menyimpan energi dalam bentuk trigliserida melalui proses lipogenesis yang terjadi sebagai respons terhadap kelebihan energi dan memobilisasi energi melalui proses lipolisis sebagai respon terhadap kekurangan energi. Regulasi keseimbangan energi memerlukan sensor dari penyimpanan energi di jaringan adiposa, mekanisme kontrol dari sistem pusat atau hipotalamus untuk integrasi berikutnya, yang mana akan menentukan kebutuhan asupan makanan dan pengeluaran energi. Hipotalamus berperan penting dalam proses inisiasi makan. Adanya gangguan pada jalur sinyal makan mempengaruhi nukleus hipotalamikus medial sebagai meningkatkan rasa lapar. Dengan cara yang pertama meningkatkan respon terhadap sinyal oreksigenik seperti grelin dan menstimulasi neuropeptida, dan yang kedua menghambat respon sinyal adiposit seperti leptin dan menghambat PONC atau propiomelanokortin di hipotalamus. Lipogenesis merupakan proses deposisi lemak dan meliputi proses sintesis asam lemak dan kemudian sintesis trigliserida yang terjadi di hati pada daerah sitoplasma dan mitokondria dan jaringan adiposa. Peristiwa ini terjadi akibat rangsangan dari diet tinggi karbohidrat, namun juga dapat dihambat oleh adanya asam lemak tak jenuh ganda dan dengan berpuasa. Efek tersebut sebagian diperantarai oleh hormon yang dapat menghambat atau mishormon pertumbuhan leptin atau merangsang seperti insulin yang merangsang lipogenesis. Lipolisis merupakan proses dekomposisi kimiawi dan pengelepasan lemak dari jaringan lemak. Enzim hormon sensitif lipasa atau HSL menyebabkan terjadinya hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak kemudian mengalami proses reesterifikasi, kemudian dilepas ke dalam sirkulasi darah, dibentuk menjadi ATP atau adenosin trifosfat, lalu dibawa ke sirkulasi darah yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan yang membutuhkan. Mobilisasi asam lemak dari jaringan lemak dihambat oleh hormon insulin. Asupan makanan diregulasi oleh 4 proses. Yang pertama, faktor olfaktorik dan gustatorik. Yang kedua, distensi gastrointestinal, pengelepasan hormon gastrointestinal.
seperti insulin. Yang ketiga, kolesistokinin dan gastrin releasing peptide, serta aktivasi komponen termogenik dari sistem saraf simpatis eferen. Serum insulin menstimulasi pengelepasan leptin dari jaringan adiposit yang kemudian menurunkan kebutuhan asupan makanan dengan mempengaruhi kolesistokinin dan neuropeptid. Namun, insulin terutama bekerja untuk meningkatkan penyerapan makanan dengan menurunkan kadar glukosa darah. Pengeluaran energi ditentukan oleh aktivitas fisik, metabolic rate, dan termogenesis. Bagian metabolik dari pengeluaran energi termasuk di dalamnya kerja dari kardiorespiratorik individu. Aktivitas fisik meningkatkan pengeluaran energi dengan mengaktifkan kerja otot skelet. Aktivitas fisik dapat dibagi menjadi aktivitas olahraga dan aktivitas non-olahraga, atau yang berhubungan dengan aktivitas kerja dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih seseorang bisa terkena obesitas. Ada 3 faktor seseorang kenapa bisa menyebabkan obesitas. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor psikis seseorang. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi faktor yang menjadi sangat umum di kalangan Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor psikis seseorang. Bahaya obesitas pada kesehatan. Pertama, obesitas berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Kedua, obesitas berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker. Pada laki-laki berisiko tinggi menderita kanker usus besar dan kelenjar prostat. Sedangkan wanita berisiko tinggi untuk menderita kanker payudara dan leher rahim. Yang ketiga, obesitas berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Yang keempat itu, obesitas berisiko meningkatkan lemak pada darah dan asam urat. Yang kelima itu, obesitas berisiko mengakibatkan terganggunya saluran pernapasan pada saat tidur. Itu obesitas dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi. Perkenalkan, nama saya Anggiola. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dan di sini saya akan membahas mengenai penanganan pada obesitas. Apa saja sih penanganan yang dapat kita lakukan pada obesitas? Mari kita bahas. Yang pertama ialah olahraga. Yang kedua ialah diet. Yang ketiga, terapi psikologis. Yang keempat, operasi. Yang kelima, kurangi makanan yang mengandung minyak dan lemak. Ketujuh, kurangi mengemil makanan. 7 cara untuk mencegah terjadinya obesitas pada anak-anak, remaja maupun orang tua. Yang pertama, penuhi asupan protein harian. Yang kedua, hindari olahan makanan. Yang ketiga, batasi asupan kebutuhan gula. Yang keempat, yaitu cukupi kebutuhan waktu tidur atau istirahat dan kebutuhan mineral tubuh. Yang kelima, yaitu lakukan diet rendah karbohidrat. 6. Makan secara perlahan. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah sikat gigi. Semoga bermanfaat.